Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satacana hapunten ngaganggu karena waktos ibu bapak sadayana keluarga ina paminten kedah waktos nawi wabi di anda ke kangerapat hapunten nu sageung-ageungna. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sindanglaya dan yang kami hormati yang terhormat Ibu Guru Staf SDN Sindanglaya. Alhamdulillah pada hari ini saya memohon izin untuk memaparkan dari tugas saya sebagai guru PJOK KKG PJOK kelas 16 untuk memaparkan tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK yang disebut dengan penerapan sport education atau dalam pembelajaran permainan tradisional hadangan di SD Negeri Sindanglaya. Kebetulan kita di sini ada kelompok belajar ya Bu ya, yang namanya kelompok Kombel Belajar SDN Sindanglaya kalau nggak salah itu ya. Perkenalkan, nama saya Hari Permana, asal sekolah SDN Negeri Sindanglaya kelas 16. Apa itu Sport Education Model atau bisa disingkat dengan SEM? SEM adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman siswa dalam berolahraga dengan memberikan pemahaman tentang olahraga secara mendalam dan menyeluruh. Model ini diperkenalkan oleh Aristotle pada tahun 1994 dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih terstruktur, menyeluruh dan lebih mirip dengan konsep kompetensi atau olahraga sesungguhnya. Jadi model SEP ini bisa dikaitkan dengan olahraga yang sesungguhnya. Contoh, kalau kita di sekolah di sini kita mau mengadakan lomba hadangan ataupun tradisional, bisa melibatkan dari orang tua, dari siswa itu sendiri ataupun dari guru. Jadi siswa teh bukan hanya mainnya saja, tapi untuk jadi panitia itu di dalam SEM, pembelajaran SEM. Yang satu, pembelajaran berbasis tim. Dalam SEM, siswa dibagi dalam tim yang berfungsi sebagai unit pembelajaran. Setiap tim memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dan mencakup pelatihan, kompetensi dan peran administratif seperti menjadi wasit, pelatih. Hal ini memberikan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam terkait dengan kehidupan tim dan olahraga. Jadi si siswa tersebut aya anu jadi wasit, aya anu jantan pemain dan lain sebagainya. Itu dalam pendidikan SEM. Terus yang kedua, fokus pada kompetensi. SEM menerangkan pada elemen kompetensi yang adil dan positif. Kompetensi bukan hanya tentang menang, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial, kerjasama dan sportivitas. Terus yang ketiga, peran siswa yang beragam. Siswa tidak hanya berperan sebagai pemain yang tadi saya bahas, tetapi juga mengambil peran sebagai pelatih, wasit atau pengatur acara. Ini memberikan mereka kesempatan untuk memahami olahraga sebagai sudut pandang. Yang keempat, pembelajaran berbasis tim. Saya dibagi dalam tim yang berfungsi sebagai unit pembelajaran. Setiap tim memiliki peran tanggung jawab tertentu yang mencakup pelatih, profesi dan peran administratif. Yang kelima, fokusnya pada kompetisi SEM yang ada di atas mungkin. Selanjutnya, untuk pembelajaran berbasis proyek. Satu, pembelajaran berbasis proyek adalah metode yang mengajak siswa untuk belajar dengan secara langsung terlibat dalam proyek nyata dan bermakna. Nah, itu siapa jadi langsung praktek gitu. Yang kedua, permainan tradisional seperti hadangan memiliki nilai budaya yang tinggi dan dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kognitif siswa. Di SD Negeri Sindanglaya penting untuk melestarikan budaya lokal dan memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda. Dan yang terakhir, dengan menggunakan pendekatan project based learning, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk merancang dan melaksanakan dan mengevaluasi turnamen hadangan. Itu mungkin untuk sekelas tentang pembelajaran
SEM. Nah, ini tujuan program. Ada tujuan program. Yang pertama, tujuan program ini memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Yang satu, memfasilitasi peserta didik berdiskusi untuk beraktivitas dan merancang alat permainan tradisional ataupun bisa disebut suara. Jadi murang kali teh dikembalikan sina ngadame pendapatnya lira gitu Pak Inten, ya, supaya bisa berdiskusi merancang alat naon wae anu aya di pertandingan tradisional. Terus yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk merasakan aktivitas gerak dalam permainan tradisional yang mereka gemari atau pilihan. Jadi si peserta didik itu boleh pilih mau batangan ataupun mau bakpia ataupun mau gobak sodor atau loncat tinggi dan lain sebagainya, itu karena berbentuk dengan pilihan. Terus yang ketiga, memberikan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional ataupun kepemilikan. Jadi si siswa tersebut diberikan rasa tanggung jawab untuk permainan tradisional itu sendiri. Terus ada lagi, yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian yang ingin dilakukan pada program ini adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melestarikan permainan tradisional serta merasakan pengalaman bermain hadangan. Jadi nanti itu berbentuk praktek anak-anak. Jadi pengalaman pemain hadangan teh paling penting kumaha gitu. Lanjut. Nih, peran peserta didik. 1. Berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan melaksanakan permainan hadangan. Yang kedua, memiliki pemahaman yang baik tentang aturan teknik permainan hadangan. Yang ketiga, merasa percaya diri dan mengekspresikan ide dan pendapat terkait permainan hadangan. Yang keempat, menunjukkan peningkatan keterampilan motorik permainan hadangan. Yang kelima, motivasi dan mengembangkan diri. Ini untuk siswa. Dan untuk gurunya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan untuk mengembangkan peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja peserta didik. Dan yang untuk sekolah, menumbuhkan kepemimpinan murid, memberdayakan komunitas belajar yang positif. Itu mungkin yang khusus untuk peserta didik, guru, dan sekolah. Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Pertama, modal manusia. Kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua murid. Dalam arti modal manusia itu, pertama, manusia itu bisa kolaborasi. Guru dengan kepala sekolah bisa penilaian teman sejawat, itu modal aset. Jadi aset manusia yang bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri. Tuh. Terus orang tua murid juga bisa. Kita selalu koordinasi dikala ada orang tua, ada siswa yang harus dibicarakan dengan orang tua, pasti kita berkaitan dengan orang tua. Terus aset modal atau modal fisik, ruang kelas dan alat elektronik. Ruang kelas kita bisa dipergunakan untuk technical meeting, bisa untuk pembelajaran. Alat elektronik ya semacam laptop atau handphone untuk membuat suatu acara atau penyebaran suatu informasi. Terus yang keempat, modal lingkungan atau aset lingkungan. Kebetulan kita punya lapangan kompleks sektor sekolah. Sini punya kita sering memanfaatkan untuk turnamen tradisional ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu untuk aset sekolah. Terus yang terakhir, modal budaya permainan tradisional yang ada di lingkungan kita. Di lingkungan kita kebetulan budaya kita mah permainan tradisional. Itu semacam rebonan atau hadangan pasti kita ada di setiap sekolah. Terus modal finansial itu bisa berupa dengan uang, ya, uang dari mulai uang bos bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah ataupun di luar kegiatan sekolah, ya, itu ATK dan lain sebagainya. Itu untuk modal finansial. Terus rencana evaluasi dilakukan pada akhir program dengan cara jadi evaluasi ini segitu kita udah kegiatan baru kita evaluasi, ya. Yang pertama, refleksi bersama dengan kepala sekolah
mencapai tingkat kepuasan pelaksanaan program kepada peserta didik. Dan yang keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai hasil program yang akan kita jalankan. Next. Ya. Kemungkinan tantangan. Tantangan kurangnya waktu pembelajaran, antusias peserta didik yang kurang, 3 lapangan yang harus dibagi dengan kepentingan lain, dan yang keempat bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tuh. Dan waktu pelaksanaan kita berencana untuk melaksanakan kegiatan SEM ini dengan hadangan 1 minggu ke depan rencana kita. Gitu. 1 minggu ke depan kita evaluasi untuk target tahunannya kita seperti sesudah melaksanakan PAS ya semester 1 PSAS ya. Jadi itu. Jadi kita rencana 1 minggu ke depan kita bikin kegiatan. Nah, kita evaluasi kalau kita lancar ada kekurangan ataupun ada kelebihan untuk kegiatan tahunannya kita mungkin ada di semester akhir semester 1 sebelum anak-anak dibagi rapot kita mengadakan kegiatan itu mungkin kalau disebut kalau di tingkat SMP SMA itu apa kelas meeting ya kelas meeting. Jadi nanti berperannya dari mulai kelas 1 kelas 2 kelas 3 tapi kita fokuskan untuk kelas meeting dari mulai kelas 4 5 6 fokuskannya untuk kelas 1 sama kelas 3 kelas 2 kelas 3 itu hanya ikut berpartisipasi untuk menambah pengalaman yang menjadi panitia Pak dari mulai kelas 4, 5, 6 itu mungkin ya Bu ya. Oke, itu terima kasih sudah hadir dan menyimak penerapan Sport Education Model dalam pembelajaran permainan tradisional hadangan di SD Negeri Sintalaya. Mungkin itu ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Jadi intinya untuk pembelajaran Sport Education Model itu jadi pembelajaran tingkat nyata gitu. Jadi anu asal mah murang kali teh mau jadi panitia, mau jadi saku guru kan? Saku guru lamun aya kegiatan naon? Tah, ku model Sport Education mah urang teh ku anak-anak gitu. Anak-anak aktif yang jadi panitia, yang jadi pemain, yang jadi wasit itu. Kalau di Sport Education Model. Nah, guru olahraga juga tidak bisa bekerja sama sendiri. Tuh, harus bisa bekerja sama dengan guru kelas, guru mapel, PAI ataupun dengan guru yang lainnya. Karena apa? Di dalam PPJOK gerak berarti ada di materi tentang IPAS ya. Pembelajaran gerak kalau nggak salah IPAS. Terus kan seni ada. Terus pemburuan karakter ada di jadi sama guru olahraga tidak bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan guru yang lainnya. Kolaborasi betul. Itu ya. Masih ada yang tanyakan? Apa Bu? Mangga. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Mau bertanya Mohon tadi capaian langkah ada memotivasi dan mengembangkan diri. Nah, itu bagaimana cara memotivasi atau mengembangkan diri pada materi ini. Oke, izin menjawab, mudah-mudahan tidak salah. Kalau mohon salah, mohon direvisi. Motivasi kepada kita berarti khusus kepada siswa. Kita sebagai guru mungkin harus memberikan motivasi tentang permainan. Apa sih itu manfaat permainan hadangan? Itu motivasinya supaya anak tersebut menyukai atau menggemari. Kalau anak aku tidak suka, tidak mau, gimana caranya? Mungkin kita sebagai guru harus memotivasi sampai anak tersebut bisa ikutan gitu. Ya, terus pertanyaan kedua apa? Mengembangkan diri. Mengembangkan, karena setiap anak punya potensi bunga pengembangan masing-masing. Nah, kita sodorkan karena tadi ada pilihan, nah anak-anak mau suara ataupun kepemilikan ataupun yang tadi terakhir pilihan kalau nggak salah itu ya. Jadi anak-anak silakan pilih. Nah, tidak permainan Sport Education itu pengennya jadi apa? Apakah pengen jadi pemain? Oh, saya tidak mampu Pak, nggak mau, saya pengen jadi wasit. Berarti
membagikan selembaran untuk informasi ke sekolah lain bahwa kita mengadakan SEM lomba hadangan, bisa gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Mohon terima kasih Bu Moy. Ada lagi? Apa Bu? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. permainan tradisional hadangan, alatnya, bahannya, Ya. kan nanti bikin sebuah Lapangan. Ya. Ya. Itu disediakan oleh sekolah atau siswa atau guru yang membawa. Oh gitu. Oke, terima kasih. Untuk hadangan, karena kita kembali dari judulnya ke support education model atau SEM bisa disingkat. Jadi itu yang menyediakan semua anak. Jadi si guru mah hanya menjadi fasilitator. Gitu. Anak kan lapangan berarti otomatis kita menggunakan rapia atau rapia, bade, bendera, pakai wasit, yang menyediakan dari semua dari A sampai Z itu anak semua. Kita hanya memfasilitasi, oh ini yang kurang, boleh kita bantu, kasihkan. Tapi yang mengajarkan anak dari mulai bikin surat undangan, surat pemberitahuan, wasit dan lain sebagainya sampai konsumsi itu anak yang menjadi titik tolak ukurnya. Itu karena kita berfokus pada peserta didik. Itu kalau di permainan sport education model. Mungkin itu ada lagi? Mungkin menambahkan saja. Nah, ya Bu silakan. Ini sebenarnya untuk penerapan model SEM ini tentu saja bukan hanya bisa diterapkan di pelajaran olahraga saja. Tentu di pelajaran-pelajaran yang lain juga, dan ini sudah kelihatan kalau di sini di Sinanglayan sudah melihat guru-guru memakai cara seperti ini. Jadi apa yang dimiliki potensi yang ada pada anak itulah yang dikembangkan. Anak tidak hanya monoton menerima saja dari guru, Ya. tapi anak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Potensi yang ada pada diri anak tersebut dia kembangkan, asalnya dia tidak tahu dia itu bisa apa. Dengan model ini dan dengan spot yang diberikan oleh guru, tentu saja anak akan jadi tahu, oh dia ini ternyata mampu di bidang ini, dia mampu sebagai ini. Jadi kita sebagai guru tentu kitanya yang harus memotivasi anak bagaimana supaya anak bisa mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi potensi yang ada pada anak itu digali, tidak monoton, haben web guru tadi dibuatkan, anak tinggal menerima saja, tidak. Jadi ini baik digunakan di seluruh kelas, di seluruh mata pelajaran. Jadi silahkan dikembangkan kembali bagaimana supaya anak bisa tertarik untuk mengikuti yang asalnya tadinya anak kurang minat, tidak mau, tidak bisa. Bagaimana guru mengembangkan potensi yang pada anak, jadi anak harus tertarik untuk melakukan baik di pembelajaran olahraga maupun di pembelajaran yang lainnya. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah menambahkan. Masih ada Bu? Cukup. Oke, kita simpulkan saja mungkin dari rencana tinggal lanjut PKG PJOK ini yang berterapan dengan penerapan sebuah education model atau bisa disingkat dengan SEM dalam pembelajaran permainan tradisional hadangan di SD Negeri Singamaya. Saya simpulkan, jadi untuk pelaksanaannya kita minggu depan ya Bu. Kita pelaksanaan minggu depan, kita coba dulu, kita bikin dulu anak-anaknya, kita cari dulu informasi dari anak-anaknya. Habis itu kita agendakan kalau minggu depan kita sukses, kita agendakan setiap akhir tahun atau di akhir semester 1 pas waktu mau pembagian rapor. Mungkin itu ya Bu ya, kita agendakan. Mohon terima kasih, atur nuhun ibu-ibu hapunten kusim kuring ka nganggu wakosna, wakos istirahat, wakos pulangna, hapunten akasuhun sakit terjemati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.